Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Sonyalisa dari Sistem Informasi Reguler 5B Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari beberapa bab yang telah dipelajari dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Ada 3 bab, yaitu yang pertama terkait penyebab dan kebijakan pengembangan sistem informasi, yang kedua merencanakan dan membuat aktivitas kerja proyek sistem informasi, dan yang ketiga estimasi atau perkiraan anggaran biaya proyek sistem informasi. Kita masuk ke bab yang pertama yang membahas tentang pengembangan dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Di bab ini yang pertama kita harus ketahui yaitu manfaat dari sistem informasi itu sendiri. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, mendukung kegiatan-kegiatan usaha. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan yang ketiga, mendukung persaingan keuntungan strategis. Menurut Soeharto, pada tahun 1990, proyek adalah suatu kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan alokasi dana yang terbatas dan dimaksudkan untuk melaksanakan suatu tugas yang telah digariskan. Berikut beberapa tujuan dari proyek. Yang pertama, suatu proyek biasanya adalah suatu aktivitas yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu. Yang kedua, proyek dapat dibagi dalam sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan. Dan yang terakhir, proyek biasanya cukup kompleks sehingga dibutuhkan koordinasi dan pengendalian terhadap setiap sub-sub pekerjaan dalam hal waktu, urutan pekerjaan, biaya, dan performasi. Dalam suatu proyek dilakukannya beberapa tahapan bagian. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengawasan. Serta yang terakhir adalah penutupan dari proyek itu sendiri. Tipe proyek terbagi atas 4. 1. Proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Yang kedua, ide proyek itu muncul karena adanya tawaran dana dari suatu instansi atau lembaga tertentu. Yang ketiga, proyek itu muncul karena adanya tawaran lelang. Dan yang terakhir, proyek berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, beberapa alasan pengembangan proyek sistem informasi. Yang pertama, karena banyaknya timbul permasalahan. Permasalahannya bisa karena sistem yang lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan ataupun perkembangan organisasinya kurang baik. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan. Dan yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Kebijakan sistem adalah kebijakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih pada sistem sebelumnya atau sistem yang lama, ataupun sistem yang lama mempunyai beberapa kelemahan atau permasalahan. Pentingnya manajemen proyek sistem informasi. Apabila 80-90% software dan 30-45% proyek sistem mengalami kegagalan. 2. Lebih dari 50% proyek sistem atau IT mengalami over budget dan overtime sampai dengan 200%. 3. Sukses jika proyek tersebut dapat dikerjakan tepat waktu, on budget, sesuai dengan kebutuhan user, positif financial return. 4. Kesuksesan manajemen proyek sangat ditentukan oleh kehandalan dan ketepatan organisasi proyek pelaksananya. Yang terakhir, IT diasosiasikan dengan aktivitas proyek yang berhubungan software, hardware, komunikasi, pelatihan, migrasi, dan implementasi sistem. Sasaran dan kendala dari suatu proyek terdiri atas 1. Anggaran, 2. Jadwal, 3. Mutu. Konsep manajemen proyek, penekanan pada 3 faktor. 1. Manusia. Berhubungan dengan kesiapan organisasi perangkat lunak atau sistem informasi dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan kegiatan menerima, memilih, kinerja manajemen, pelatihan, kompensasi, pengembangan karir,
organisasi, dan rancangan kerja, serta pengembangan tim. 2. Masalah. Tanpa informasi ini, tidak mungkin melakukan estimasi biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Penilaian yang efektif terhadap risiko merinci secara realistis tugas-tugas proyek atau jadwal proyek yang dapat dikelola yang memberikan indikasi kemajuan yang berarti. 3. Proses. Memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan sistem yang dibangun. Kita lanjut ke bab selanjutnya yang membahas materi tentang merencanakan dan membuat aktivitas kerja proyek sistem informasi. Perencanaan adalah proses peletakan tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Tujuan dari perencanaan: 1. Memberikan penanganan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Yang ketiga, dasar pengaturan alokasi sumber daya. 4. Pendorong para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu. Yang terakhir, pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Jenis perencanaan proyek. 1. Perencanaan strategis, polis untuk mencapai sasaran dan tujuan. 2. Perencanaan operasional, rencana terinci yang menjabarkan perencanaan strategi terdiri atas 1. Perencanaan lingkup kerja, rancangan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan bayar atau anggaran, proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Ada beberapa alat bantu yang biasanya digunakan dalam pengelolaan proyek. 1. WBS atau Work Breakdown Structure. 2. Project Network Diagram. 3. Program Evaluation and Review. Selanjutnya, Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Selanjutnya, Critical Path Method atau CPM. Dan yang terakhir, Gantt chart. Namun dalam kebanyakan pengelolaan suatu proyek, yang paling sering digunakan adalah menggunakan alat bantu WBS atau Work Breakdown Structure, karena WBS menggambarkan secara rinci dan memberikan gambaran kepada kita proses dari awal pengerjaan sampai ke akhir, sehingga dapat lebih memudahkan dan efektif. Mekanisme perencanaan aktivitas proyek. Pertama, perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. 2. Penentuan metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Beberapa contoh metode pengembangan sistem informasi. 1. SDLC. 2. RAD, 3. Prototyping, 4. Spiral, dan PAS. Materi selanjutnya membahas tentang estimasi atau anggaran proyek sistem informasi yang berhubungan dengan biaya atau pengeluaran dana yang digunakan pada saat proyek berlangsung. Pengertian dasar biaya. Menurut Hongren, Foster, dan Datar, pada tahun 1994, biaya, jika dilihat dari akuntan, merupakan sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu. Sasaran di sini mencakup 3 hal, yaitu orang, peralatan, dan juga material. Biaya umumnya diukur dalam satu satuan uang, bisa rupiah, dolar, dan lain-lain.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan beberapa bab materi yang telah dipelajari. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.